Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak Pak Andi Rawan. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi statistika. Adapun bahasan kali ini adalah statistik populasi dan sampel. Yang kedua penyajian data. Yang ketiga pemusatan data. Dalam hal ini adalah yang Bapak bahas min data tunggal. Baik, sebelum dimulai marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Oleh karena itu, statistika merupakan pengetahuan yang meliputi prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Statistik adalah hasil-hasil dari pengolahan dan analisis data yang berupa min, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti sebagai contoh. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data banyak macamnya, diantaranya adalah tabel distribusi frekuensi. Daftar di bawah ini menunjukkan berat badan 80 siswa dalam kilogram ya. Nah, ini bentuk dari tabel distribusi frekuensi ya. Ini penyajian data berdasarkan berupa tabel distribusi frekuensi. Di sini ada kolom berat dan di sini ada kolom frekuensi. Setiap baris menunjukkan kelas ya. Nah, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 7 kelas. Ini interval kelas dimulai dari 30 sampai 34 ya. Berat itu ada 4 siswa. Interval 35 sampai 39 beratnya ya, dan bentuk kilogram ya, itu ada 10 siswa ya. Terus sampai ke bawah ya ini ya. Ini cara pembacaannya seperti itu. Ini kalau misalkan frekuensi ya, frekuensi itu dijumlah itu akan menghasilkan 80. Jadi keseluruhan itu ada 80 siswa di sini. Yang kedua berupa histogram ya. Adalah bentuk penyajian grafik distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang berimpit satu sama lain. Tiap persegi panjang mewakili kelas tertentu dengan lebarnya menunjukkan panjang kelas, sedangkan tingginya menunjukkan frekuensi ya. Oke. Nah, ini bentuk persegi panjang itu menandakan kelas ya. Ini persegi panjang ini menandakan kelas. Ketinggian menunjukkan frekuensi. Berarti ini interval di antara 29,5 sampai 34,5 itu mempunyai frekuensi 4 siswa ya. Tapi kelas 34,5 sampai 39,5 itu sebanyak 10 siswa. 39
sampai 44,5 itu sebanyak, ini agak tinggi sedikit, 16 siswa dan seterusnya. Itu cara pembacanya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk grafik garis dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas sesuai dengan frekuensinya. Nih gambarnya seperti ini. Dimulai dari titik tengah kelasnya 32 itu sebanyak 4 siswa, titik tengahnya 37 itu sebanyak 10 siswa, titik tengah kelasnya 42 itu sebanyak 16 siswa, titik tengah kelasnya 47 itu sekitar 24 ya, 24 siswa dan seterusnya ya. Cara pembacanya hampir sama ya kayak tadi, cuman bedanya di sini berdasarkan titik tengah. Yang keempat, OGIF. OGIF adalah kurva mulus yang diperoleh berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif. Kurva OGIF ada 2 buah, yaitu OGIF positif di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini dimulai dari 0 siswa ininya. Nih, frekuensinya 29,5 0. Lama-kelamaan meninggi itu. Meninggi. Jadi dari bawah terus naik. Nah, ini ciri dari OGIF positif. Berikutnya adalah OGIF negatif, di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kebalikannya, justru dari frekuensi yang tinggi terus naik turun ke bawah. Ya, berbeda tadi ya dengan OGIF positif. Kalau ini OGIF negatif cirinya seperti itu, dari naik malah jadi dia turun. Oke. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Ini mau mulai hitung-hitungan ya. Ukuran pemusatan data terdiri dari yang pertama min, rata-rata hitung, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga modus atau nilai data yang sering muncul. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama adalah min, rata-rata hitung. Nah, ini Bapak akan membahas pada data tunggal dulu ya. Data itu ada jenisnya, data tunggal, data berkelompok, data berbobot ya. Rata-rata hitung dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ini rumusnya. Nah, ini notasinya ya. Notasi rata-rata hitung itu X kasih garis namanya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Ya, maksud X1 ini adalah data ke-1, nilai data ke-1 ditambah nilai data kedua ditambah nilai data ketiga sampai data yang terakhir, tergantung soal nanti ya, dibagi banyaknya data, yaitu N itu banyaknya data. Atau dengan kata lain, karena ini dijumlah ya, bisa disingkat menjadi notasi sigma. Ini notasi sigma, ini simbolnya seperti ini. Ini namanya sigma. Sigma XI dibagi N ya. Ini keterangannya. X bar sama dengan rata-rata hitung. Sigma XI adalah semua nilai data yang dijumlahkan ya, sama dengan ini. N adalah banyaknya data. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan nilai rata-rata hitung dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Jawab. Tulis dulu rumusnya. Oke. X bar sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi banyaknya data. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi tuh 7 sama dengan 5, 6 dibagi 7.
sama dengan 8. Jadi rata-rata hitungnya adalah 8. Mudah ya. Oke. Contoh yang kedua. Nilai rata-rata ujian matematika dari 34 siswa adalah 49. Jika dari seorang siswa lainnya yang bernama Sandi digabung dengan kelompok ini, maka nilai rata-ratanya menjadi 50. Berapakah nilai ujian dari Sandi tersebut? Jawab. Nah, kita ambil pemisahan dulu. Nah, misalkan SB kejadian sebelum Sandi ulangan, ya. Berarti normal dulu nih. Nah, ya. X bar SB sama dengan sigma XI SB per NSB, ya. Jadi rata-ratanya itu adalah 49, ya. Ini banyaknya siswa itu ada berapa? 34. Nah, ini yang totalnya kan. Totalnya, total data, ya. Data ke-1 tambah data 2 dan data 3. Nah, ini justru yang dicari. Totalnya itu berapa sih? Caranya mudah, tinggal dikalikan ya. 49 kali 34 atau 34 kali 49 sama aja. Nah, ini itu menghasilkan jumlah total ini adalah 1666, ya. Jadi total nilai keseluruhan dari 34 siswa adalah 1666. Kemudian Sandi masuk, ya. Sandi masuk berarti kita misalkan SS kejadian setelah Sandi ikut ulangan, ya. Jadi ini kalau tadi SB sekarang SS. Nah, jumlahnya bertambah 1 orang, ya. Misalkan itu Sandi sendiri, ya. Ditambah 34 siswa sama dengan 35 siswa. Jadi sekarang jumlahnya 35 siswa. X bar SS sama dengan sigma XI SS dibagi NSS. Nah, ini rata-ratanya di sini 50, jumlahnya berarti jadi 35. Nah, caranya sama seperti tadi, tinggal dikalikan menghasilkan 1760. Jadi total nilai dari 35 siswa bertambah jadinya 1760. Nah, sekarang nilai Sandi sendiri adalah caranya mencari selisih dari nilai total kedua apa? Dari 35 siswa dikurangi total nilai dari 34 siswa, yaitu selisihnya menghasil 1760 dikurangi 1666 menjadi 84. Jadi nilai Sandi itu adalah 84. Mudah ya. Nah, oke, jawabannya jadi 84. Nah, baik, dari Bapak ada latihan ini ya. Latihan rata-rata hitung. Yang pertama ini ya. Oke. Kamu baca. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Oke, 5 soal aja. Baik, apa jawabannya? Soalnya dicatat ya, sama jawaban di buku, lalu foto dan kirim ke Bapak ke WA ya, di Japri saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, mangga silahkan di Japri. Dari Bapak cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.